Damai bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul. Pentakosta itu bukanlah peristiwa masa lalu, tetapi juga peristiwa yang terus hidup di dalam gereja sampai hari ini. Roh Kudus yang turun atas para murid adalah roh yang sama yang bekerja dalam hidup kita saat ini. Dalam bacaan Kisah Para Rasul, kita mendengar bagaimana para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang tertutup. Karena mereka takut pada orang Yahudi yang menuduh mereka mencuri jenazah Yesus dan mengatakan Yesus itu bangkit. Nah, ketika mereka sedang berdoa memohon kedatangan Roh Kudus, tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras, dan nampaklah lidah-lidah api yang hinggap pada mereka. Dan kitab suci menulis bahwa mereka kemudian dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Berkat Roh Kudus yang turun atas para murid, mereka yang sebelumnya hidup di dalam ketertutupan, hidup di dalam ketakutan, mereka sekarang berani membuka pintu rumah mereka, membuka jendela mereka. Bahkan mereka berani keluar dari rumah itu untuk mewartakan Injil kepada banyak orang tanpa takut. Inilah karya Roh Kudus yang mengubah hati manusia. Dari yang sebelumnya takut menjadi berani, dari yang sebelumnya kurang percaya diri menjadi percaya diri. Seringkali para saudara kita juga seperti para murid itu. Kita takut dalam menghadapi masalah hidup, takut bersaksi tentang iman kita, takut ditolak, takut gagal, takut melayani. Tak jarang kadang-kadang kita bersikap seperti para murid yang mengunci pintu hati kita. Tetapi para saudara, Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menguatkan, meneguhkan, dan membimbing kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil tadi dikisahkan bagaimana Yesus yang bangkit tiba-tiba datang kepada para murid yang sedang ketakutan. Hal yang pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Sesudah itu Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sesuatu yang sangat indah. Roh Kudus itu para saudara pertama-tama adalah anugerah damai. Dunia menawarkan damai yang sementara, tetapi Roh Kudus memberikan damai yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan hadir bersama-sama kita. Kadang para saudara hidup kita penuh dengan kegelisahan, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, atau masa depan anak-anak kita. Kita cemas memikirkan semuanya, itu kita gelisah, kita takut. Namun para saudara, Roh Kudus itu bekerja bukan dengan menghilangkan semua persoalan secara ajaib. Tuhan tidak menjanjikan bahwa dengan mengutus Roh Kudus-Nya semuanya menjadi beres, semuanya menjadi aman-aman saja. Tidak demikian. Roh Kudus itu diutus justru untuk memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk mampu menghadapi semua kesulitan dan tantangan itu bersama dengan Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu berasal dari Roh yang sama. Ada orang yang pandai mengajar, yang pandai berkhotbah, yang lainnya ada yang mampunya menghibur. Ada orang yang rajin melayani, ada yang punya kemampuan untuk berdoa, tekun berdoa. Ada juga yang dianugerahi kemampuan untuk memimpin, mengatur saudara-saudaranya. Tetapi juga ada yang setia bekerja di dalam keheningan, bekerja diam-diam tanpa banyak dilihat orang. Seperti ibu-ibu rumah tangga yang melakukan segala sesuatu secara tersembunyi. Masak secara diam-diam, membersihkan rumah, diam-diam, tidak ada yang memuji. Tetapi dia melakukan itu semuanya dengan penuh cinta. Itu semua karunia Roh Kudus. Karena itu para saudara, gereja itu bukan hanya tugas pastor, tugas suster, atau pengurus dewan paroki, prodiakon, mesdinar. Tetapi tugas kita semua, karena gereja itu adalah kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus dan memberikan dirinya dibaptis. Gereja itu para saudara bisa berkembang, bisa maju, karena setiap orang mau memakai karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Itulah sinodalitas para saudara. Melibatkan semua komponen-komponen yang ada di dalam gereja. Bukan hanya pastor, suster, prodiakon, mesdinar. Bukan hanya bukan hanya pengurus dewan paroki atau pengurus lingkungan wilayah. Tetapi kita semua umat dengan berbagai latar belakang pendidikan, kemampuan. Semuanya dipanggil untuk menyumbangkan sesuatu bagi perkembangan gereja. Tapi Romo, saya itu tidak pandai berbicara. Ya, Anda tidak pandai berbicara, tapi Anda kan punya kemampuan, ya. Kemampuan untuk, ya istilahnya memasak misalnya itu ya. Kemampuan untuk melayani, mengunjungi orang sakit. Itu juga adalah anugerah yang tidak bisa diremehkan. Anda bisa menyumbangkan itu dengan kemampuan Anda. Romo, saya bisanya hanya angkat-angkat kursi. Ya enggak apa-apa. Kalau semuanya jadi bos, tidak ada yang angkat-angkat kursi, bagaimana mungkin sebuah pertemuan kegiatan akan bisa terlaksana? Itu juga kemampuan. Apapun kemampuan kita, talenta-talenta kita, itu adalah anugerah Roh Kudus yang harus kita sumbangkan untuk kemajuan gereja. Pentakosta para saudara mengajarkan bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah. Seringkali kita merasa bahwa ada perbedaan pendapat, perbedaan sedikit, ada konflik sedikit, lalu kemudian kita mau bertengkar dan kemudian memutuskan untuk keluar dari kelompok kita, komunitas kita. Tidaklah semacam itu. Pentakosta mengajarkan kaki kita untuk mau menghargai perbedaan, karena perbedaan itu adalah sesuatu kekayaan. Kesempatan bagi kita untuk saling melengkapi. Dalam Kisah Para Rasul, banyak bangsa mendengarkan pewartaan para rasul dalam bahasa mereka masing-masing. Lihat, mereka itu yang ada di Yerusalem itu adalah orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai bahasa. Tetapi mereka bisa menangkap apa yang dikatakan oleh para rasul itu dalam bahasa mereka. Di sini mau mengatakan apa? Di sini mau mengatakan bahwa Roh Kudus itu menyatukan orang dari berbagai macam bahasa, budaya, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita hidup di tengah dunia yang mudah terpecah karena perbedaan suku, pilihan, pandangan, bahkan dalam keluarga dan lingkungan pelayanan. Roh Kudus para saudara mengajak kita untuk membangun persatuan, bukan pertengkaran, dialog, bukan saling menyerang, kasih, bukan kebencian.
Roh Kudus juga mengajak kita para saudara, memanggil kita untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dengan melestarikan lingkungan di tempat di mana kita berada, dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan memilah-milah sampah, dengan menanam pohon dan lain sebagainya. Bukan dengan merusak lingkungan atau mengeksploitasi alam atau lingkungan untuk kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau suatu hari nanti Anda membakar jagung ya, lalu Anda ambil arangnya satu itu yang membara itu, ditaruh di luar, terpisah dengan arang yang lain, apa yang terjadi? Arang yang satu yang membara itu lama-kelamaan menjadi dingin dan nyalanya menjadi redup. Tetapi ketika dia dikembalikan lagi ke arang yang sebelumnya bersama dengan arang yang lainnya, apa yang terjadi? Dia yang redup itu kemudian menjadi menyala kembali. Demikian pula iman kita para saudara. Jika kita menjauh dari Tuhan, dari doa, dari ekaristi, dari komunitas, maka hati kita akan perlahan-lahan menjadi dingin dan kemudian menjadi mati. Tetapi para saudara, Roh Kudus ingin menyalakan kembali api cinta Tuhan di dalam hati kita. Karena itulah pada hari raya Pentakosta ini mari kita membuka hati bagi Roh Kudus. Kalau hati kita lelah, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan. Kalau hati kita takut, Roh Kudus akan memberikan kepada kita keberanian. Kalau hati kita terluka, Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Kalau hati kita mulai dingin, suam-suam kuku, Roh Kudus menyalakan kembali cinta kita kepada Tuhan. Maka mari para saudara, kita berdoa dengan sederhana namun mendalam. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Amin.